375, aku ingin meminjam seseorang. Sekarang aku punya 21 mana stone. Aku hanya membutuhkan 3 NPC tier 4. Si Feng berpikir tentang di mana dia bisa menemukan NPC ini ketika dia mengumpulkan 21 mana stone dan Philosopher's Stone dari meja. Hanya ada 3 pembangkit tenaga listrik tier 4 yang saat ini berada di White River City. Jika si Feng ingin mengumpulkan mereka bertiga, bahkan jika si Feng 10 kali lebih kuat dari dia sekarang dan menjadi pangeran kota Sungai Putih, dia tidak akan memiliki otoritas untuk mengumpulkan ketiga NPC ini untuk membantunya. Kurasa aku hanya bisa mencoba keberuntunganku di ibu kota. Star Moon City memiliki NPC paling tinggi di kerajaan Star Moon. Dan disitulah si Feng kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan 3 NPC tier 4. Setelah itu, si Feng meninggalkan perusahaan perdagangan Star Street dan berlari menuju bank. Gudang pribadinya di bank adalah lokasi paling aman untuk menyimpan batu bertuah. Batu bertuah jatuh setelah kematian, dan si Feng tidak ingin kehilangan harta karun dalam keadaan apapun. Saat berjalan di tengah jalan, si Feng bisa mendengar banyak pemain mendiskusikan Overwhelming Smile. Katakan, bagaimana menurutmu senyum luar biasa menjadi begitu kuat? Mereka benar-benar mengklaim ruang pertama dari 50 penjara tim dengan cepat. Aku mendengar bahwa persekutuan mereka tidak memiliki banyak ahli. Petik 2. Iya, aku juga bingung. Awalnya, aku pikir Ouroboros atau Zero Wing akan menjadi guild pertama yang mengklaim first clear. Bagaimanapun, Dewi Salju, Salju Lembut, memimpin tim sendiri. Meskipun Gentle Snow tidak mencapai prestasi luar biasa dan dia juga bukan pakar hebat yang diperingkatkan dalam daftar pakar domain dewa. Semua orang tahu tentang catatan pertempurannya yang menakutkan. Dia mungkin tidak lebih lemah dari api hitam. Namun, sekarang, kedua guild menakjubkan ini kalah dari guild kelas 2 seperti Overwhelming Smile. Petik 2. Aku mendengar bahwa peralatan yang dijatuhkan dalam 50 orang hard mode tim dungeon luar biasa. Atribut pada peralatan jauh lebih unggul daripada peralatan yang ditemukan di dungeon lain. Sekarang Overwhelming Smile memiliki peralatan dari Bone Ruin. Mereka akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah merampok tim dungeon skala besar level 20. Petik 2. Aku dengar bahwa Overwhelming Smile sudah menjadi tuan dari Maple City. Selain itu, mereka saat ini adalah pemain yang merekrut secara massal, dan manfaat yang mereka tawarkan sangat bagus. Ada juga bukti yang diposting online yang menunjukkan bahwa seseorang baru-baru ini menginvestasikan 1 miliar kredit untuk pengembangan persekutuan. Hanya memikirkan uang sebanyak itu membuat aku ngiler. Aku belum pernah mendengar ada guild yang menerima investasi sebesar ini. Aku agak tergoda untuk pergi ke Maple City untuk bergabung dengan mereka. Petik 2. Para pemain di kedua sisi jalan berbicara tentang senyum yang luar biasa. Senyum yang luar biasa telah menghancurkan momentum sebelumnya yang dikumpulkan Zero Wing. Si Feng hanya bisa tersenyum pahit pada perubahan mendadak ini. Dia harus mengakui bahwa timing Overwhelming Smile untuk mendapatkan first clear dari tim dungeon skala besar adalah sempurna. Tidak hanya senyum luar biasa yang berhasil menyebarkan nama mereka ke seluruh Star Moon Kingdom, tetapi juga menekan ketenaran Zero Wing. Namun, ini wajar saja. Dibandingkan dengan kekuatan individu, pemain lebih peduli tentang dungeons. Bagaimanapun, dungeons adalah sumber utama peralatan di domain dewa. Itu terutama berlaku untuk peralatan berkualitas tinggi. Tepat setelah si Feng mengembalikan batu bertuah ke gudang pribadinya,
sistem memberitahu dia tentang permintaan komunikasi suara. Itu salju lembut. Nona Snow, bagaimana kabarmu? Si Feng menyambutnya dengan hangat setelah menjawab panggilan. Meskipun situasi First Clear Overwhelming Smile telah memengaruhi Zero Wing, yang paling terpengaruh oleh hasil ini adalah Snow lembut. Untuk mengklaim hak milik pertama Tanah Kematian, dia telah membayar harga yang sangat besar. Persekutuan lain tidak bisa bersaing dengan keuntungan yang dimilikinya. Namun, tepat saat dia akan memanen buah dari usahanya, Overwhelming Smile mencuri kejayaan. Pemimpin Guild Black Flame, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Nada lembut Snow acuh tak acuh, hanya dia yang mengerti keadaan pikirannya saat ini. Nona Snow, tolong, ucapkan pikiranmu, kata si Feng, tersenyum. Aku ingin meminjam seseorang, kata Snow lembut. Pinjam seseorang? Si Feng bingung. Ouroboros memiliki banyak pakar. Mereka seharusnya tidak kekurangan personel. Betul. Aku ingin meminjam Ye Feng. Gentle Snow mengangguk, menyelesaikan kebingungan si Feng. Mengenai harganya, aku bersedia membayar 5 juta kredit. Pinjam Ye Feng? Si Feng hampir tersandung. Apa yang ada dalam pikiran Snow lembut? Pinjam Ye Feng? Bukankah itu berarti dia mencoba meminjamnya? Sejak kapan dia memiliki pesona yang begitu besar untuk menarik perhatian Dewi Salju? Selain itu, Snow gentle bahkan menawarkan harga astronomi 5 juta untuk meminjamnya. Itu setara dengan gaji tahunan seorang ahli game terkenal. Dan dia hanya ingin bantuannya dengan satu masalah. Bukankah pendapat Snow lembut tentang dia agak terlalu tinggi? Aku tahu ini agak mendadak. Sejujurnya, aku awalnya mempertimbangkan untuk meminta kamu, ketua pemimpin Black Flame. Namun, tidak hanya kamu pemimpin-pemimpin Zero Wing, tetapi kamu juga sangat terkenal di kerajaan Star Moon. Implikasi untuk mendapatkan bantuan kamu terlalu berat untuk diabaikan. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan aku adalah meminta bantuan Ye Feng, karena ia hanya anggota Zero Wing. Namun, aku ragu dia akan membantu aku tanpa izin eksplisit dari kamu, Gentle Snow menjelaskan. Jika dia punya pilihan lain, dia tidak akan bertanya. Namun, sekarang Overwhelming Smile telah mengklaim First Clear pertama dari tim Dungeon skala besar. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Mendengarkan permintaan Snow lembut, si Feng bisa menebak bahwa Snow lembut membutuhkan ahli. Namun, para ahli ini tidak bisa terlalu terkenal, dan semakin tersembunyi mereka dari mata publik, semakin baik. Dengan demikian, dia memikirkan Ye Feng yang sekarang terlupakan. Meskipun aku berharap aku bisa menyetujui permintaan kamu, Ye Feng saat ini sedang sibuk tugas yang sangat penting. Aku khawatir dia tidak dapat membantu kamu sekarang, Nona Snow. Bagaimana dengan para pakar lain di Zero Wing? Meskipun si Feng ingin membantu Gentle Snow, quest Cheng kelasnya diprioritaskan. Pakar lain? Snow gentle terdiam beberapa saat, mempertimbangkan gagasan itu. Dia kemudian berkata, adalah mungkin jika mereka sama terampilnya dengan Ye Feng. Aku khawatir mereka belum mencapai level itu, kata si Feng pasti. Mengesampingkan teknik, jika berbicara murni dalam hal senjata, peralatan, dan keterampilan, tak seorang pun di dalam persekutuan bahkan bisa menjadi pasangan yang cocok dengannya. Dalam hal teknik, Fire Dance, Aqua Rose, Violet Cloud, dan Kola mungkin akan menyusulnya di masa depan. Hal itu terutama berlaku untuk Violet Cloud, yang telah meningkat pesat setiap hari. Jika si Feng tidak memiliki pengalaman selama puluhan tahun berkampanye di domain dewa,
Valet Cloud akan meninggalkannya dalam debu sekarang. Aku khawatir mereka tidak akan melakukannya jika mereka tidak sekuat Ye Feng, kata Snow lembut, kecewa. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, bagaimana mungkin ahli hebat seperti Ye Feng mudah ditemukan? Dia kemudian bertanya, pemimpin persekutuan api hitam, berapa lama yang dibutuhkan Ye Feng untuk menyelesaikan tugasnya? Biasanya, kues perubahan kelas biasa membutuhkan 2 hingga 3 hari untuk menyelesaikan. Sementara itu, pencarian perubahan kelas Si Feng harusnya jauh lebih sulit. Paling tidak, dia akan membutuhkan 3 hingga 5 hari. Sekitar 5 hari, kata Si Feng, memberikan perkiraan konservatif. 5 hari, ya, alis Snow yang lembut sedikit berkerut. Setelah berpikir untuk beberapa waktu, dia perlahan bertanya, Ketua Pemimpin Black Flame, akankah 5 hari benar-benar cukup? Meham. Si Feng mengangguk. Si Feng bisa mengatakan bahwa Snow lembut hati-hati mempertimbangkan keputusan yang sangat penting. Aku harus merepotkan Guild Leader Black Flame untuk menyampaikan pesan. Kalau begitu, aku akan mentransfer 5 juta kredit ke akun kamu segera. Snow lembut menghela napas lega setelah mendengar jawaban percaya diri Si Feng. Dia kemudian memutus panggilan setelah mengucapkan terima kasih. Bab 376, Pejabat Agung Ilahi. Berdasarkan nada lembut Snow, Si Feng tidak berpikir bahwa hal-hal sesederhana yang dia bayangkan. Setelah mengalami 1 dekade pertempuran dan bersosialisasi antara berbagai guild di Domain God, Si Feng tidak lagi menjadi siswa muda dan belum matang seperti yang pernah dia alami sebelumnya. Ini hanyalah clear pertama dari tim dungeon skala besar. Paling-paling Ouroboros akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ketenaran. Kehilangan seperti itu tidak akan sangat mempengaruhi kekuatan persekutuan itu sendiri. Dengan kata lain, Gentle Snow pasti telah membuat semacam taruhan pribadi mengenai Overwhelming Smile sebagai guild pertama yang mengklaim first clear dari tim dungeon skala besar. Namun, dia jelas kalah. 5 hari, ya, sepertinya aku tidak bisa mengendur. Sekarang Si Feng telah setuju untuk membantu, dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Sayangnya, bahkan Si Feng tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa mendapatkan bantuan dari 3 NPC tier 4 di Star Moon Kingdom. Dia perlu membuang banyak waktu untuk mendapatkan bantuan mereka. Tidak mudah untuk meminta bantuan NPC. Itu terutama berlaku untuk NPC tingkat tinggi. Setelah itu, Si Feng mengambil pas ke kota Blackwing, segera berteleportasi. Menjadi zona netral serta kota yang terkenal di God's Domain, Blackwing City berkali-kali lebih kuat dari kerajaan Star Moon. Secara alami, banyak NPC tingkat tinggi akan tinggal di sana. Jika beruntung, dia bahkan mungkin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tier 5. Seseorang tidak dapat memenuhi NPC seperti itu bahkan di ibu kota kerajaan Star Moon. Sudah cukup lama sejak diluncurkannya Domain Dewa. Populasi permainan meningkat pesat. Jumlah pemain yang memperoleh Blackwing City Passes juga meningkat. Ketika Si Feng berjalan menyusuri jalan-jalan lebar di kota Blackwing, ia menemukan jauh lebih banyak pemain daripada sebelumnya. Di antara para pemain ini, mayoritas adalah eselon atas dari guild. Seperti Si Feng sebelumnya, eselon atas ini ada di sini untuk berdagang satu sama lain. Mereka terutama berdagang Hearthstone, mengambil keuntungan dari selisih harga untuk membuat keuntungan besar. Namun,
Saat semakin banyak pemain mulai mengunjungi kota Blackwing, potensi keuntungan akan mulai berkurang. Ini juga mengapa Si Feng menghentikan Aqua Rose mengirim bawahannya untuk bekerja sama dengan persekutuan lain. Dia berencana untuk menyelamatkan pas Blackwing City, hanya menggunakannya untuk menghadiri lelang Blackwing City atau membeli alat khusus seperti Frost Grenades. Pada kenyataannya, selain sebagai pusat perdagangan, kota Blackwing memiliki satu fitur menarik lainnya, pemandangan kota yang indah. Di masa lalu, ketika Guts Domain berada di tahap tengahnya, banyak eselon atas dari guild sering mengunjungi kota Blackwing untuk bersantai. Tidak ada yang bisa mengalahkan menara langit kota Blackwing. Interior menara stargazing seperti dunia mimpi, itu benar-benar menakjubkan. Di masa lalu, banyak pemain bahkan ingin menghabiskan sisa hidup mereka di dalam menara bintang. Sudah lama sejak aku memasuki menara bintang, gumam Si Feng sambil menatap menara yang jauh yang menembus langit. Menara bintang adalah salah satu simbol arsitektur kota Blackwing. Sementara itu, alasan Si Feng datang ke kota Blackwing kali ini tidak lain adalah untuk mengunjungi menara bintang. Berdasarkan pemahaman Si Feng tentang sejarah domain dewa, menara langit kota Blackwing lebih tua dari kota itu sendiri. Kota Blackwing didirikan di sini karena menara pengamatan bintang. Menara bintang adalah sebuah monumen yang telah ada di domain dewa sebelum kehancuran besar. Adapun kapan tepatnya dibangun, bahkan Si Feng tidak tahu itu. Jika ada dimanapun di Blackwing City di mana seseorang dapat menemukan 3 NPC tier 4 pada saat yang sama, selain dari City Lodge Mansion dan Magic Tower, menara bintang akan menjadi miliknya. Rumah Tuan Kota sangat jelas. Adapun menara sihir, itu adalah kediaman banyak NPC penyihir dari domain dewa yang secara tunggal mengejar batas sihir. Sementara itu, NPC tingkat tinggi telah menjaga menara bintang sejak zaman kuno. Oleh karena itu, ketiga lokasi ini menampung banyak NPC tingkat tinggi. Namun, para pemain tidak dapat dengan mudah mendapatkan akses ke City Lodge Mansion dan Magic Tower. Hanya tempat tamasya seperti Menara Arga memungkinkan pemain untuk masuk dan pergi seperti yang mereka inginkan. Saat Si Feng menginjakkan kaki di dalam menara bintang, dia bertemu dengan elemental seprite kecil yang lucu yang melayang-layang dan menari-nari di udara. Pusat lantai utama berisi tangga spiral yang mengarah ke lantai atas menara. Meskipun tidak ada sinar matahari di dalam menara bintang, cahaya biru samar menerangi interior. Terlebih lagi, dinding-dindingnya tampak seperti langit berbintang di malam hari, cahaya bintang yang berkilauan menutupi dinding yang gelap gulita untuk menciptakan pemandangan memesona. Selain itu, menara bintang juga memiliki efek misterius lainnya. Jantung yang tenang. Setiap pemain yang memasuki menara bintang, bahkan mereka yang dipenuhi amarah terbakar, akan menemukan ketenangan di dalam tempat ini. Pada saat ini, bagaimanapun, Si Feng tidak punya waktu untuk menghargai pemandangan. Segera, dia naik tangga spiral sampai dia tiba di pavilion Weeping Moon dari menara bintang. Sebelum Si Feng bisa memasuki Weeping Moon Pavilion, dua ksatria jubah hitam level 2 level 180 yang menjaga pintu masuk menghentikannya. Orang luar tidak diizinkan masuk ke Weeping Moon Pavilion. Yang rendah hati ini bernama Ye Feng, seorang pemburu iblis. Aku ingin bertemu Lord Aslan Heartbearu, bisakah aku menyusahkan kamu untuk memberitahu Tuan? Petik 2. Si Feng segera menunjukkan identitasnya sebagai pemburu iblis kedua ksatria. Adapun identitasnya sebagai Viscount of White River City, itu sama sekali tidak berharga di sini. Dengar,
Orang bodoh lain sedang mencoba memasuki Weeping Moon Pavilion. Aku bertaruh bahwa dia adalah pendatang baru yang baru saja tiba di Blackwing City. Semua orang di Blackwing City tahu bahwa Weeping Moon Pavilion adalah tempat paling penting di Menara Bintang. Disitulah banyak NPC daya berada. Aku mendengar bahwa ada banyak pencarian tingkat tinggi yang tersedia di dalam juga, dan banyak ahli telah berusaha untuk masuk. Tetapi bahkan setelah menghabiskan banyak waktu untuk menjadi warga kota Blackwing, para ksatria yang menjaga pintu masuk masih mengusir para ahli itu. Apakah pendatang baru itu berpikir dia bisa masuk hanya dengan bertanya? Petik 2. Menara pengamatan bintang terkenal di kota Blackwing. Jika seorang pemain sering mengunjungi kota, mereka akan tahu bahwa Weeping Moon Pavilion adalah terlarang bagi para pemain. Karena itu, ketika para pemain di dalam menara langit melihat tindakan lancang Si Feng, mereka semua mulai mengejeknya. Orang luar dilarang memasuki Weeping Moon Pavilion. Para ksatria mengabaikan identitas Si Feng sebagai pemburu iblis, tatapan yang mereka arahkan padanya sedingin sebelumnya. Mereka kemudian pindah untuk mengusir Si Feng. Namun, sebelum ksatria jubah hitam ini bisa mengambil tindakan, sebuah suara datang dari dalam pavilion Weeping Moon. Biarkan dia masuk. Aku kenal dia. Kedua ksatria jubah hitam segera menghentikan serangan mereka. Mereka kemudian membuka pintu ke pavilion Weeping Moon, memungkinkan Si Feng untuk masuk. Apa-apaan? Sial, pemain itu benar-benar masuk. Para pemain yang datang untuk menikmati pertunjukan semuanya tercengang. Sampai sekarang, tidak ada pemain tunggal yang diizinkan masuk ke pavilion Weeping Moon. Namun, sekarang, seorang pendatang baru benar-benar masuk. Lantai pertama Weeping Moon Pavilion adalah aula besar dan luas. Aula dipenuhi dengan buku-buku dan alat-alat kristal. Sementara itu, langit-langitnya terbuat dari cermin air raksasa yang memantulkan langit berbintang di dunia luar. Kamu terlambat. Kamu membuat aku menunggu lama. Bagaimana kamu akan membayar aku untuk waktu aku? Petik 2. Suara renyah dan merdu mencapai telinga Si Feng. Berbalik, Si Feng memperhatikan seorang priest wanita berjubah putih berjalan menuruni tangga di kejauhan. Sementara itu, pendeta wanita ini yang memancarkan aura suci tidak lain adalah pejabat ilahi Sarlin. Mendengarkan nada menuduh Sarlin, Si Feng tiba-tiba teringat adegan itu kembali di balai kota-kota Sungai Putih. Saat itu, Weisman telah memberitahunya bahwa Sarlin akan menunggunya di Menara Bintang. Namun, karena ia telah disibukkan pada saat itu dan benar-benar melupakannya. Ini, menonton sosok Sarlin yang perlahan mendekati dengan senyum suci terpampang di wajahnya, perasaan firasat mekar di dada Si Feng. Selain itu, Sarlin bukan lagi pejabat ilahi tingkat 3 yang Si Feng kenal. Sekarang, dia adalah pejabat ilahi besar tingkat 4. Bab 377, tidak dikenal. Si Feng menatap informasi Sarlin, tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dari NPC level 8 di Redleaf Town, Sarlin pertama kali melompat menjadi level 20 level 3 Divine Official. Kemudian dia tumbuh dari level 20 level 3 Divine Officer menjadi level 180 level 3 Divine Officer. Sekarang, dia telah tumbuh lebih jauh lagi, menjadi pejabat agung ilahi tingkat 200 tingkat 4. Dia sekarang berada di level yang sama dengan Wizard Tier 4, Weisman. Nyonya Sarlin, aku mendengar bahwa kamu telah mencari aku. Bolehkah aku tahu bagaimana aku bisa melayani kamu? Si Feng dengan enggan bertanya setelah tenang. Setiap kali Si Feng bertemu Sarlin,
dia takut akan dompetnya. Terutama benar ketika Charlene mengungkapkan senyumnya yang suci. Si Feng tiba-tiba merasa bahwa dia telah datang ke tempat yang salah. Jika dia tahu bahwa dia akan bertemu Charlene di sini, dia pasti akan pergi ke Star Moon City sebagai gantinya. Aku punya sesuatu yang aku perlu kamu bantu, tapi masalah ini hanya bisa diatasi di Pavilion Weeping Moon. Sayangnya, Weeping Moon Pavilion tidak mengizinkan masuk ke orang luar. Kamu harus tahu bahwa aku mengambil risiko besar dengan mengizinkan kamu masuk. Melihat kami sebagai kenalan, aku dapat membantu kamu membayar setengah dari 1.000 deposit keamanan gold, tetapi kamu harus membayar sendiri 500 gold yang tersisa. Jika tidak, Ksatria jubah hitam ini akan mengantar kamu keluar. Bahkan aku tak berdaya tentang aturan ini. Charlene menghela nafas dan mengangkat bahu, ekspresi tak berdaya di wajahnya. Si Feng segera melemparkan tatapan menghina pada Charlene. Lagi, dia mencoba mengambil uangnya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang uang jaminan untuk memasuki Weeping Moon Pavilion. Dia hanya membawa sekitar 700 emas bersamanya kali ini. Namun, hanya sesaat, Charlene telah membebaskannya dari 500 gold. Namun, meskipun hati si Feng sakit, dia tidak punya pilihan selain membayar. Sebelum Charlene, si Feng seperti anak kecil yang tak berdaya. Indera Charlene terlalu tajam, dan dia akan mengendus kelemahannya setiap kali mereka bertemu. Kali ini juga, untuk menemukan 3 NPC tier 4 untuk membantunya, dia harus memasuki Pavilion Weeping Moon tidak peduli apa. Meskipun dia memiliki rencana lain yang bisa dia gunakan untuk mencoba memasuki Weeping Moon Pavilion, tidak ada jaminan bahwa rencana itu akan berhasil. Apalagi rencana-rencana itu akan menuntut banyak waktunya. Dengan enggan, si Feng mengambil 500 koin emas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Charlene. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ini hanya uang jaminan. Ini tidak seperti kamu tidak akan mendapatkannya kembali, kata Charlene. Pada saat ini, matanya terpaku sepenuhnya pada koin emas yang berkilauan di tangan si Feng. Dengan sedikit lambaian jarinya yang halus, koin emas terbang ke sakunya. Dalam hati, si Feng membaliknya. Karena ini adalah uang jaminan, mengapa kamu mengantongi uang alih-alih administrator menara melihat bintang? Seolah-olah telah membaca pikiran si Feng, Charlene tersenyum samar ketika dia mengeluarkan emblem Silver Moon dan menempelkannya ke dadanya. Kata-kata yang diukir pada emblem Silver Moon ini adalah administrator menara bintang. Mengutuk, berapa banyak pekerjaan yang dia miliki? Ketika si Feng melihat emblem Silver Moon di dada Charlene, si Feng mengerti satu hal. Dia tidak akan pernah melihat 500 gold itu lagi. Bahkan tidak ada jejak harapan untuk mendapatkan kembali uangnya. Dalam hal ini, dia tidak hanya membayar uang jaminan, tetapi biaya masuk. Selain itu adalah biaya masuk 500 emas. Boneka kecil, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan berbohong kepada kamu? Charlene mengetuk emblem Silver Moon di dadanya, tertawa. Baiklah, ayo pergi, kalau begitu. Menghela nafas tak berdaya, si Feng mengikuti Charlene ke pavilion. Adapun pedang di batu, tidak akan terlambat untuk meminta bantuan Charlene setelah menerima pencariannya. Lantai kedua Weeping Moon Pavilion terdiri dari satu koridor lebar dengan banyak kamar yang terkunci rapat. Itu tampak seperti kompleks apartemen. Pintu-pintu batu besar-besaran menjulang di ujung koridor. Banyak gambar diukir ke pintu batu, dan masing-masing gambar membawa makna dan cerita sendiri.
Sarlin menunjuk ke arah pintu-pintu batu yang jauh, tersenyum ketika dia berkata, di balik pintu-pintu itu terbentang rahasia terdalam dari menara langit. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Petik 2. Bisakah aku? Si Feng selalu ingin tahu tentang menara bintang. Dalam God's Domain, setiap monumen yang selamat dari zaman kuno adalah harta karun besar, belum lagi monumen yang selamat dari kehancuran besar. Jika seorang pemain dapat menjelajahi rahasia yang tersembunyi di balik pintu batu itu, jalan mereka menuju keilahian pasti akan menjadi lebih mudah. Sayangnya, si Feng belum cukup kuat di masa lalu, dan dia hanya tidak memenuhi syarat untuk menjelajahi rahasia di balik pintu-pintu itu. Tentu saja tidak. Aku harus mengingatkan kamu bahwa, tanpa kekuatan yang cukup, kamu lebih baik tidak mengetahui hal-hal tertentu. Sama seperti bagaimana kamu membuka pintu masuk ke abis tanpa akhir. Sekarang, kamu tidak hanya membawa stigmata di tubuh kamu, tetapi kamu juga berencana untuk mengumpulkan 7 harta karun. Kamu ingin terbunuh. Apakah kamu tahu sudah berapa tahun kuil Dewa Perang telah menghabiskan waktu untuk mengumpulkan harta itu? Sementara itu, kamu bahkan belum mendapatkan kelas tier 1. Apakah kamu pikir bahkan mungkin bagi kamu untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dilakukan kuil Dewa Perang? Mereka hanya berusaha. Lupakan. Ada beberapa hal yang lebih baik kamu tidak ketahui. Sarlin menghela nafas saat dia menatap si Feng, emosi seperti iba dan amarah memenuhi matanya. Tiba-tiba, si Feng menyadari bahwa Sarlin adalah NPC yang unik. Itu bukan lagi masalah kecerdasan tinggi. Sarlin hampir manusia. Setelah itu, Sarlin membawa si Feng ke kamarnya sendiri. Kamar Sarlin sangat sederhana. Selain tempat untuk beristirahat, rak buku menutupi sisa kamarnya. Jarang, buku-buku kuno memenuhi rak, yang semuanya biasanya tidak mungkin ditemukan di tempat lain. Duduk. Sarlin membuat gelombang dengan jarinya. Pada saat berikutnya, kursi kayu muncul di belakang si Feng. Aku memanggilmu di sini karena aku punya sesuatu yang perlu kamu lakukan untukku. Orang-orang seperti aku tidak dapat menyelesaikan tugas khusus ini, hanya orang-orang yang diberkati surga seperti kamu yang dapat mencapainya. Namun, tugas ini sangat berbahaya. Apakah kamu akan menerimanya? Tentu saja, jika kamu melakukannya, aku bisa memberimu kesempatan untuk mendapatkan legasi lanjutan. Ini akan sangat membantu pertumbuhan kamu di masa depan. Jika kamu bisa menyelesaikan tugas ini, aku bahkan bisa menjadikanmu penguasa kota. Kamu akan memiliki wilayah kekuasaan kamu sendiri. Petik 2. Kata-kata Sarlin membuat si Feng terdiam. Dia bisa mendapatkan legasi lanjutan hanya dengan menerima pencarian. Selain itu, jika dia bisa menyelesaikan pencarian, dia bahkan bisa menjadi penguasa kota. Hanya saja peringkat berapa dari pencarian ini? Sistem, apakah kamu ingin menerima pencarian Sarlin yang tidak diketahui? Tampaknya aku tidak akan tahu apa-apa tentang pencarian jika aku tidak menerimanya. Si Feng merasa ragu ketika dia melihat ekspresi serius Sarlin dan pencarian yang tidak diketahui. Si Feng sangat jelas tentang hukum besi domain dewa. Pertukaran setara. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Advance Legacy sendiri bukan masalah sepele, apalagi hadiah menjadi penguasa kota. Meskipun dia mampu mengabaikan Advance Legacy, hadiahnya adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Peluang jarang mengetuk 2 kali. Sekarang atau tidak sama sekali.
Istilah menjadi penguasa sebuah kota tidak berarti bahwa para pemain akan diizinkan untuk mengendalikan kota yang dikendalikan oleh NPC seperti kota Sungai Putih. Untuk mulai dengan, kota-kota NPC ini tidak akan pernah menerima aturan pemain. Ketika Sarlin berbicara tentang menjadi penguasa sebuah kota, itu berarti bahwa dia akan memberi hadiah kepada si Feng dengan wilayah kekuasaannya sendiri. Membuat dia memenuhi syarat untuk mendirikan kota sendiri. Biasanya, ketika sebuah guild ingin mendirikan kota mereka sendiri, pertama-tama perlu merebut kota yang tidak diperintah oleh kerajaan atau kerajaan apapun. Pilihan kedua adalah memulainya dari awal dan membangun kota dari nol. Namun, itu jauh lebih sulit, dan sumber daya yang dibutuhkan juga akan beberapa kali lebih tinggi daripada jika persekutuan hanya merebut kota. Sisi baiknya, persekutuan dapat menentukan lokasi dan keuntungan geografis kota. Sementara itu, begitu mereka mendapatkan kota, persekutuan harus mengembangkan kota dalam jangka waktu yang lama sebelum bisa menjadi kota. Selain itu, kondisi untuk promosi kota menjadi sebuah kota sangat banyak dan sangat menuntut. Namun, hadiah Sarlin akan memungkinkan si Feng membangun kota secara langsung, menghilangkan banyak tantangan yang biasanya dihadapi. Sebuah kota yang sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini adalah mimpi untuk Zero Wing. Si Feng pernah memimpin Shadow, persekutuan yang memiliki 10 negara kota, jadi dia tahu betapa berharganya dan betapa besar keuntungan untuk memiliki kotanya sendiri. Meskipun Zero Wing berkembang dengan baik pada saat ini, kurangnya sumber pendapatan yang stabil untuk kredit adalah kelemahan utama. Persekutuan kelas 1 dan 2 lainnya mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan kaya. Perusahaan-perusahaan ini akan menyediakan dana untuk persekutuan mereka yang berpasangan, yang memungkinkan persekutuan ini berkembang dengan mantap tanpa khawatir akan kekurangan kredit. Meskipun si Feng memiliki banyak cara untuk mendapatkan koin dalam domain dewa, tidak mudah untuk mendukung persekutuan dengan koin saja. Selain itu, seiring dengan perkembangan persekutuan dan masuknya anggota baru, permintaannya untuk koin akan meningkat juga. Mengubah jumlah besar koin menjadi kredit bukanlah rencana jangka panjang yang cocok untuk mengembangkan persekutuan. Namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda jika si Feng memiliki kota sendiri. Mengapa perusahaan besar bersedia menginvestasikan begitu banyak kredit ke dalam serikat? Bukankah itu untuk menghasilkan uang? Namun, bagaimana mereka akan menghasilkan uang? Jawabannya adalah kota otonom yang didirikan pemain. Jika persekutuan memiliki kota otonom, ia dapat mulai mencari investor untuk menyewakan toko dan semacamnya di kotanya. Melalui investor ini, persekutuan kemudian dapat memperoleh sejumlah besar kredit dan koin, dengan demikian memecahkan masalah perkembangan masa depan persekutuan. Dengan demikian, si Feng bertekad untuk mendapatkan hak untuk mendirikan kotanya sendiri. Bahkan jika dia harus membayar harga yang besar dalam prosesnya, dia akan melakukannya. Setelah hening sejenak, si Feng menjawab, "Nyonya Sarlin, aku menerima persyaratan kamu." "Baik, aku benar-benar tidak memilih orang yang salah. Karena kamu sudah setuju, kontrak antara kami akan ditetapkan mulai saat ini dan seterusnya." Sarlin mengangguk dan menggambar tanda perak di udara. Dia kemudian mencetak rune di punggung tangan si Feng dan berkata, "Ini adalah segel roh, dan itu dapat digunakan untuk menyerap jiwa abadi. Yang aku ingin kamu lakukan adalah mengumpulkan 10.000 jiwa abadi." Petik 2. Kumpulkan jiwa abadi, kata si Feng, tidak mampu menekan keterkejutannya. "Kamu ingin aku membunuh 10.000 orang yang diberkati surga?"
Ketika NPC berbicara tentang individu-individu yang diberkati surga, mereka merujuk pada pemain. Pemain adalah eksistensi abadi di domain dewa, dan mereka bisa bangkit tanpa batas dengan mengorbankan beberapa level dan EXP. Ini semua karena jiwa pemain yang abadi. Sementara itu, Si Feng hanya bisa mendapatkan jiwa abadi dari mayat seorang pemain. Selain itu, Si Feng perlu memenuhi beberapa persyaratan sebelum dia bisa menyerap jiwa abadi pemain lain. Pertama, dia tidak bisa 5 level lebih tinggi atau lebih rendah dari pemain target. Kedua, dia harus membunuh pemain target secara pribadi. Terakhir, setelah kematian pemain target, jarak antara Si Feng dan pemain tidak dapat melebihi 10 yard. Jika dia gagal memenuhi salah satu dari kondisi ini, dia tidak akan menyerap jiwa abadi pemain. Untuk NPC domain dewa, menyerap jiwa keabadian dari individu yang diberkati surga adalah hal yang tabu. Jika Si Feng ditemukan melakukan hal itu, tidak ada NPC atau pemain akan menahan diri untuk tidak membunuhnya. Adapun mengapa pemain akan mencoba untuk membunuh Si Feng juga, itu karena setiap pemain yang kehilangan jiwa abadi mereka akan dilarang masuk ke dalam permainan untuk waktu yang lama. Itu adalah hukuman yang lebih berat daripada hukuman mati. Oleh karena itu, tidak ada jalan untuk Si Feng jika dia tertangkap basah. Aku tidak pernah berpikir kamu akan tahu tentang jiwa abadi. Betul. Aku meminta kamu untuk membunuh individu yang diberkati surga dan mengumpulkan jiwa abadi mereka, kata Sarlin, sedikit terkejut bahwa Si Feng benar-benar tahu tentang jiwa abadi. Namun, dia tidak berencana menyembunyikan fakta ini untuk memulainya. Aku tahu bahwa aku membuat hal-hal yang sangat sulit bagi kamu dengan meminta hal seperti itu. Tetapi kami tidak dapat memperbaiki mahkota abadi tanpa jiwa abadi. Mahkota abadi awalnya artefak ilahi yang digunakan untuk menekan semua makhluk jahat. Namun, mahkota itu rusak saat terakhir kali digunakan untuk menekan abis tanpa akhir. Sementara itu, Menara Langit telah mengumpulkan bahan-bahan lain yang diperlukan untuk memperbaiki mahkota abadi, dan saat ini, kita hanya kehilangan jiwa abadi. Awalnya, aku memanggil kamu di sini untuk membantu aku mengumpulkan jiwa abadi secara bertahap. Namun, aku tidak mengira abis tak berujung akan lolos dari kurungannya begitu cepat. The Endless Abyss terlalu kuat. Tanpa mahkota abadi, kita tidak memiliki kesempatan untuk melawan invasi abis tanpa akhir. Karena kamu memulai momok ini, tentu saja, kamu harus bertanggung jawab untuk itu. Untuk memperbaiki Immortal Crown dengan cepat, kita membutuhkan sejumlah besar Immortal Souls. Namun, aku tidak ingin orang lain mengetahui hal ini, jadi aku tidak punya pilihan selain meminta kamu menyelesaikan tugas ini sendiri. Susunan sihir yang menjaga abis tak berujung di tempatnya tidak akan bertahan lama. Menurut perkiraan aku, itu akan bertahan selama 3 bulan lagi. Dalam 3 bulan, kita tidak akan punya pilihan selain menghadapi abis tanpa akhir secara langsung. Oleh karena itu, kamu harus mengumpulkan 10.000 jiwa abadi dalam waktu itu. Namun, itu tidak mudah. Itulah sebabnya aku meminta kamu untuk bertemu aku di sini. Ada banyak warisan di dalam Menara Bintang. Selama kamu bisa lulus ujian dari salah satu warisan tersebut, kamu akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah mengumpulkan jiwa abadi. Petik 2. Sistem, kamu telah menerima Epic Hidden Quest, Immortal Crown. Rincian pencarian, kamu harus mengumpulkan 10.000 jiwa abadi dalam waktu 3 bulan. Jika kamu gagal melakukannya, jiwa kamu akan dikutuk dan dilarang masuk ke domain dewa selama 1 bulan.
Selain itu, jiwa kamu akan memasuki kondisi lemah selama 3 bulan, menurunkan atribut kamu sebesar 90% selama periode ini. Kepala si Feng mulai sakit setelah membaca pemberitahuan pencarian ini. Sederhananya, kegagalan berarti neraka. Gagal dalam pencarian ini akan menghasilkan pukulan berat. Jika dia tidak bisa masuk ke domain God selama sebulan, seberapa jauh dia akan tertinggal? Juga, bahkan setelah dia bisa masuk kembali ke domain God, dengan semua atributnya menurun hingga 90%, bagaimana dia bahkan bisa memainkan game? Dengan levelmu saat ini, kamu sudah memenuhi syarat untuk menerima legasi lanjutan. Akankah kamu uji coba Advance Legacy sekarang, atau apakah kamu ingin menantangnya setelah meluangkan waktu untuk mempersiapkan? Sarlin bertanya dengan sabar saat dia menyaksikan si Feng. Oh, aku harus mengingatkanmu bahwa Advance Legacy sangat berharga. Bahkan dengan status aku hanya bisa memberi kamu satu kesempatan. Kamu harus hati-hati. Jika kamu tidak percaya diri dalam berhasil, yang terbaik adalah menantangnya di lain waktu. Uji coba warisan lanjutan tidak kalah sulit dari Epic Quest. Jika kamu berpikir bahwa legasi lanjutan akan terlalu sulit bagi kamu, aku dapat menawarkan legasi menengah. Tidak hanya kesulitannya akan berkurang, tetapi kamu juga akan memiliki 3 peluang untuk menyelesaikannya. Petik 2. Sarlin menjelaskan pilihan itu dengan sabar. Si Feng mengerti niatnya. Dalam Gods Domain, perubahan kelas setara dengan mendapatkan warisan kelas yang lebih tinggi. Sementara itu, sebagian besar pemain di domain God biasanya akan menerima quest perubahan kelas dari asosiasi kelas di kota masing-masing. Dengan melakukan itu, pemain akan menantang legasi dasar. Warisan menengah berada 1 peringkat di atas warisan dasar. Warisan menengah relatif jarang di domain God, dan biasanya, warisan ini memungkinkan pemain untuk mendapatkan kelas tersembunyi yang umum. Legasi lanjutan adalah 1 peringkat lebih tinggi. Legasi lanjutan sangat langka, dan pemain bisa mengambil kelas yang langka dan tersembunyi. Astromancer adalah salah satu dari kelas tersembunyi yang langka ini. Peak Legacy 1 peringkat lebih tinggi dari Advance Legacy S. Di Gods Domain, Peak Legacy bagaikan bulu phoenix. Bahkan menara langit seharusnya tidak memiliki warisan seperti itu. Dalam dekade si Feng bermain domain dewa, dia hanya melihat beberapa orang mendapatkan legasi puncak. Setelah memikirkannya, si Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Nyonya Sarlin, bisakah aku memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Bagi si Feng, warisan lanjutan tidak begitu penting. Lagi pula, dia memiliki pedang di batu, barang warisan yang mengandung warisan puncak. Bagaimana dia bisa menyerah pada legasi puncak untuk menerima legasi lanjutan?